kabar rekan-rekan sekalian? Semoga sehat selalu. Terima kasih atas kehadirannya kembali di acara hari keempat Sustainability Festival. Perkenalkan, saya Astrid Teola yang akan menjadi MC dan moderator. Sebelum acara dimulai, saya akan menginformasikan tata tertib selama acara bagi partisipan. Yang pertama, peserta wajib untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon selama acara berlangsung. Kemudian, peserta dapat menyalakan kamera selama acara webinar berlangsung dan dapat menggunakan virtual background yang sudah disediakan di kolom chat. Yang ketiga, peserta dimohon untuk mengubah nama akun Zoom dengan format, nama, dan instansi untuk memudahkan panitia memilih penanya terbaik di akhir acara. Kemudian, peserta dimohon mengisi daftar hadir dan feedback acara yang linknya akan dibagikan di kolom chat Zoom pada pertengahan acara nanti. Kami juga mengadakan game. Ada 2 game yang bisa rekan-rekan ikuti. Saya akan share untuk ketentuannya. Yang pertama, ada share moment in your social media. Rekan-rekan bisa share momen atau kegiatan Sustainability Festival di feed Instagram, Twitter, LinkedIn, dan nanti pemenangnya akan dipilih berdasarkan likes terbanyak. Ketentuannya, peserta harus follow di Instagram @iconindonesia, @tscusakti, dan @srasia-indonesia. Untuk Twitter, bisa follow @iconid, @tsc_trisakti, dan @srasia-indonesia. Untuk LinkedIn, bisa follow Icon Global Indonesia, Trisakti Sustainability Center, dan SR Asia Indonesia. Jangan lupa untuk buat caption semenarik mungkin untuk menginfokan acara Sustainability Festival. Dan gunakan juga hashtag Sustainability, hashtag SDGs, hashtag Sustainability Festival, dan hashtag Indonesia. Kemudian tag masing-masing akun di atas yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, mohon akun media sosial peserta tidak dikunci sepanjang acara untuk memudahkan panitia. Nah, di akhir acara nanti, masing-masing pemenang akan mendapatkan uang digital sebesar Rp200.000. Kemudian ada games penanya terbaik. Nah, rekan-rekan bisa menanyakan sebanyak-banyaknya pada sesi tanya jawab di kolom chat Zoom, nanti dengan formatnya, nama, instansi, dan pertanyaannya. Nanti 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp300.000. Nah, selain pemberian hadiah untuk pertanyaan terbaik dan postingan acara dengan likes terbanyak, akan ada juga apresiasi untuk narasumber dengan peserta terbanyak dan penanya terbanyak yang akan diumumkan di hari terakhir acara. Acara ini diselenggarakan oleh Icon Global Indonesia, bekerja sama dengan Trisakti Sustainability Center dan SR Asia. Kami menghadirkan pembicara dari sektor swasta yang telah berupaya untuk menerapkan praktik keberlanjutan di berbagai bidang. Acara ini juga didukung oleh Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, serta Puro Biru PR dan majalah CSR.id sebagai PR dan media partner. Nah, langsung saja, topik pada hari ini adalah Advantages of Sustainability Report Assurance. Jadi, kita ingin tahu secara langsung dari perusahaan apa saja keuntungannya ketika mereka melakukan assurance untuk sustainability report perusahaannya. Nah, siang hari ini kita telah mengundang Bapak Bayu Aji. Beliau merupakan Senior Manager Communications dari PT Vale Indonesia Tbk. Bapak Bayu Aji lulus dari Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan ke Richard Ivey Business School of Western Ontario dan Swedish Institute Management Program for Sustainability. Beliau memiliki 21 tahun pengalaman di bidang IT dan industri pertambangan dengan berbagai peran, mulai dari teknologi informasi, manajemen proyek, perencanaan strategis, hubungan pemangku kepentingan, perizinan, dan komunikasi. Mari kita sapa bersama. Selamat siang, Bapak Bayu. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih. Kabar, Pak? Ya, alhamdulillah baik. Makasih Mbak Astrid. Senang sekali nih ketemu sama teman-teman semua nih yang berkecimpung di dunia keberlanjutan ya. Tentu agenda kita semua nih. Ya, betul Pak. Kita langsung saja mulai ya Pak Bayu ya. Silakan Pak Bayu, dari panitia mungkin bisa bantu untuk present slide-nya. Oke. Ya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi terima kasih kesempatannya. Kali ini saya akan share mengenai advantage dari Sustainability Report Assurance ya. Saya seperti disampaikan Mbak Astrid tadi, saya Bayu Aji dari PT Vale Indonesia Tbk. Silakan lanjut slide berikutnya. Nah, ini sekilas ya mengenai PT Vale Indonesia Tbk. Siapa kami ya? Jadi kami adalah perusahaan tambang ya, perusahaan tambang yang terintegrasi. Jadi kalau lihat sebelah kiri itu gambarnya ada alat-alat berat, itu truk gitu. Jadi salah satu dump truck kita itu bagian dari operasi pertambangan ya. Kemudian di belakangnya bisa kelihatan itu ada gambar smelter sebenarnya itu di belakang ya. Jadi ini adalah smelternya PT Vale. Kita mengolah nikel dari awalnya bentuknya seperti tanah itu menjadi sekitar 78% gitu ya. Jadi kita adalah perusahaan tambang yang terintegrasi. Berikutnya. Nah, jadi seperti teman-teman ketahui ya, sekarang ini dunia sedang bertransisi ya. Kita akan bertransisi, kalau dilihat di bawah itu, kita akan transisi menuju ke low carbon economy ya. Bagian penting dari low carbon economy ini salah satu sektornya adalah sektor transportasi ya. Kalau kita lihat sekarang mulai hype, mulai agak heboh mengenai mobil listrik. Di mobil listrik adalah salah satu cara kita transportasi ke low carbon economy karena mobil ini tidak mengemit emisi gitu ya. Nah, kalau dilihat di sebelah kiri atas itu saat ini tuh komponen terumitnya sebenarnya ya dari electric vehicle atau dari mobil listrik itu adalah baterai. Dan baterai itu kalau dilihat sekarang komposisinya di sebelah kiri itu ya, jadi ada nikel, kemudian ada manganis, dan ada juga kobalt. Nah, ke depan dengan teknologi yang ada sekarang, itu komposisinya akan makin banyak menuju ke nikel ya. Jadi baterai itu nanti ke depannya nikelnya akan lebih banyak daripada manganis dan kobaltnya. Nah, ini yang menyebabkan nikel itu menjalankan peran yang sangat penting ya di transisi menuju low carbon economy. Makanya kami dari Vale mengajak semua yang berkecimpung di dunia nikel gitu ya untuk bisa memproduksi nikel dengan cara yang lebih sustain. Ini nyambung dengan purpose-nya perusahaan. Kita lihat di situ purpose-nya Vale adalah we exist to improve life and transform the future together. Jadi kita ingin sama-sama dengan komunitas untuk bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk masa depan kita. Baik, slide berikutnya. Nah, kalau sekarang ya kondisinya ya, PT Vale ini memproduksi nikel sebenarnya melalui green energy ya. Jadi kita menggunakan PLTA, bisa dilihat di gambar yang di sebelah kiri itu. Kita PLTA kita itu mengenerate energi untuk pabrik ya. Jadi hampir semua 94% sampai dengan 98% dari energi kita itu dari PLTA. Ini kalau coba dikonversi ya jumlahnya dalam 1 tahun dibandingkan kalau kita menggunakan coal fire ya, menggunakan batu bara itu sekitar 2,292 juta ton CO2 ekuivalen ya yang teremisi. Jadi kita menghemat sekitar segitu per tahun. Ini cukup signifikan. Nah, sebagai perusahaan yang juga sangat konsen mengenai keberlanjutan, PT Vale bersama-sama dengan Vale Global ya, kita mendeklarasikan di tahun 2030 kita akan mereduce emisi sebesar 33%. Jadi 1/3 dari keseluruhan emisi akan kita reduce. Dan juga kita declare di tahun 2050 itu akan karbon netral. Jadi kita akan jadi salah satu dari mungkin sedikit ya perusahaan tambang yang akan menjadi karbon netral di 2050. Ini tentu inisiatif yang sangat-sangat signifikan ya, butuh banyak sekali effort, banyak sekali aktivitas yang diperlukan, biayanya juga tentu sangat besar. Jadi kalau dilihat kita sudah punya roadmap ya. Ini yang kita share juga nih di Sustainability Report ya. Di Sustainability Report kita ada bahwa komitmen kita mengenai jalan menuju karbon netral itu sudah ada. Jadi kalau dilihat banyaknya menuju ke sana gitu ya. Yang awal-awal sampai dengan 2030 itu kita penghematan energi, bagaimana kita mengurangi emisi, bagaimana kita mengkonvert ya energi yang ada yang belum sustainable di luar yang PLTA menuju ke energi yang lebih sustainable.
Ini semua sudah ada di dalam roadmap kita. Tentu ini tantangannya sangat besar, ini butuh dukungan semua, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian next. Nah, semua kegiatan kita yang terkait keberlanjutan itu dipublish melalui salah satunya dengan sustainability report ya. Dan kalau dilihat di sini kita sudah cukup lama sebenarnya memproduksi sustainability report. Jadi kita juga mendapat banyak apresiasi gitu ya. Contohnya ini 2018 ada dari NCSR yang nasionalnya, kemudian ada dari GCSR Taiwan yang internasionalnya, begitu juga 2019, begitu juga 2020. Nah, yang signifikan ini 2021 juga kita mendapatkan rekognisi ya dari Asia Sustainability Reporting Award. Itu di kategori digital, kita hanya satu dari dua saja, hanya ada 2 perusahaan di Indonesia yang mendapatkan rekognisi di sini, karena ini levelnya Asia. Di kompetisi kita dengan next. Nah, ini saya mau sharing bagaimana kita memproduksi sebuah sustainability report gitu ya. Jadi ada beberapa step. Nanti bisa dilihat bahwa assurance itu adalah salah satu step yang sangat penting pada saat kita membuat sustainability report ya. Yang pertama, tentu saja kita align dengan manajemen ya, bagaimana temanya dari sustainability report. Kemudian setelah kita align, kita pastikan mana-mana yang penting, kita melakukan materiality assessment. Jadi ini membandingkan antara apa yang penting menurut perusahaan dengan apa yang penting menurut stakeholder. Karena ini mesti nyambung ya, dari internal maupun dari eksternal. Kemudian setelah itu, tentu saja kita mengkolek datanya, semua data kita kumpulkan untuk bisa kita publish di Sustainability Report. Untuk PT Vale, data kita bukan hanya nasional ya, tapi juga data global, karena kita akan jadi bagian dari reportnya Vale Global. Nah kemudian, nah ini stepnya nyambung ke yang 4 ini, assurance. Jadi assurance ini di mana kita melakukan proses assurance, semua data yang tadi sudah kita kumpulkan itu kembali lagi di challenge ya. Kita ada diskusi, kita ada review dengan independent assurer, apakah data-data itu sumbernya sangat-sangat valid gitu ya. Apakah angkanya benar, apakah angkanya tepat, kemudian apakah sudah cukup merefleksikan dari indikator-indikator yang diinginkan sesuai dengan standar-standar yang ada. Itu proses assurance-nya. Kemudian setelah assurance selesai, baru kita akan final review dengan key user dan manajemen, dan kemudian setelah itu baru ujungnya nanti kita siapkan semua sampai final sehingga ini akan dirilis berbarengan dengan annual report. Jadi prosesnya keseluruhan itu. Jadi kalau dilihat assurance ini termasuk bagian yang sangat penting ya untuk memastikan sustainability report kita terdeliver dengan baik. Next. Nah, kenapa ya assurance ini sangat-sangat kita butuhkan ya? Ternyata kita coba gather ya informasi dari semua ini. Ternyata sekarang memang stakeholder kita itu perlu informasi ya yang akurat dan juga komplit. Ya. Jadi informasi di dalam report-report kita termasuk sustainability report itu diperlukan akurat dan komplit. Nah ini yang kita dapatkan salah satunya dari adanya assurance process ya. Dengan kita mengengage assurance secara independen ya, karena yang mengenerate reportnya dengan yang mengassure ini entity yang berbeda. Kita harapkan dia independen. Yang pertama adalah tentunya memberi confidence yang lebih buat stakeholder. Ketika melihat report kita, oh ini kualitasnya ini bisa meyakinkan stakeholder gitu. Karena selain informasi dari perusahaan, ada juga reviewnya dari assurer. Kemudian juga tentu kredibilitasnya ya bisa kita pertanggungjawabkan karena informasinya juga sudah di assure dengan baik. Dan yang ketiga, ini juga yang tidak kalah pentingnya, ini juga menjadi tools bagi kita ya. Bagi perusahaan ini adalah tools untuk mengurangi resiko kita mempublish informasi yang salah. Karena tadi ya prosesnya udah akan cukup kencang, kita banyak diskusi, kita review ulang, sehingga harapannya adalah informasi yang kita publish ke publik itu bisa diminimasi potensi kesalahannya atau potensi informasi yang tidak akurat. The next. Nah,
Dalam proses assurance ini, tentu kita menggunakan pihak yang berbeda ya, seperti tadi saya sampaikan, ini berbeda dengan yang kita gunakan untuk mengenerate reportnya, informasi dari perusahaan, kemudian ada partner kita yang mengenerate. Nah, assurance ini berbeda lagi. Kita harapkan dia independen dengan harapan bahwa kita membutuhkan expertise sebenarnya ya. Jadi assurance yang kita engage ini adalah expert ya yang biasanya memang berkecimpung di dunia sustainability report sehingga mereka bisa memberikan advice atau masukan-masukan maupun juga verifikasi yang diperlukan untuk membuat report kita lebih baik. Kemudian juga kita bisa memastikan karena mereka pasti gunakan standar yang internasional gitu ya, ada A1000, ada GRI. Kita bisa memastikan bahwa report kita itu comply dengan standar-standar, utamanya standar internasional ya. Ini yang kita dapatkan dengan adanya independent assurance. Dan juga poin ketiga ini adalah tentu selain dari yang tadi akurasi, kemudian standar segala macam, kita juga dapat masukan ternyata dari assurer ya, dari hasil proses diskusi dan verifikasi tadi, bagaimana sih ke depannya supaya sustainability report kita bisa lebih mumpuni gitu ya. Dan juga bahkan bukan hanya sustainability report ya, ternyata juga bisa memberikan masukan untuk proses-proses kita terkait keberlanjutan. Ini contohnya yang di kuning itu bahwa tahun 2020 kemarin dari hasil diskusi kita, itu kita mendapatkan input bagaimana kita bisa mendisclose ya, bisa menyampaikan informasi ke publik mengenai program sosial, bagaimana pengukurannya, ya kan, bagaimana key performance indikatornya, dan juga bagaimana kita menjalankan namanya grievance mechanism. Jadi kalau ada komplain-komplain dari masyarakat itu prosesnya bisa seperti apa. Itu juga salah satu masukan yang kita dapatkan dari assurer. Jadi ini hal yang memang sangat positif ya untuk perusahaan untuk membantu bahwa bukan hanya sustainability report-nya bagus, tapi juga proses yang lain juga bisa kita dapatkan inputnya. Kemudian next. Nah, jadi ini mungkin untuk mengkonklude ya yang saya bisa share dulu. Nanti kita mungkin diskusi di Q&A. Jadi assurance proses ini sangat penting untuk kita karena diharapkan bisa menajamkan ya report yang kita tampilkan ke publik menjadi sesuatu yang sangat berkualitas. Kemudian juga bisa memastikan bahwa report yang kita sampaikan ini datanya benar-benar faktual, ya, objektif, kemudian juga sesuai dengan standar-standar internasional yang ada. Jadi kalau dilihat di sebelah kanan itu, prinsip isi dari kualitas laporan itu ada berapa hal ya. Kalau dilihat yang terkait dengan assurance, itu ada bagian accuracy, jadi keakuratan tentu akan dibantu dengan assurance. Kelengkapan juga, karena pasti akan di-challenge ya, ini source-nya dari mana, ya kan, informasi seperti apa. Kelengkapannya juga akan sangat terbantu. Kemudian keandalan, reliability-nya ya, karena source-nya benar-benar diverifikasi, dari mana ini informasinya ada, dan tentu juga mengenai clarity ya. Karena harapannya dari assurance juga, mereka bisa bantu lihat kalau dari mereka ada hal-hal yang kurang jelas gitu ya, itu sudah bisa ditangkap pada saat kita menjalankan assurance proses. Sehingga poinnya tadi accuracy, completeness, reliability, dan clarity itu ini bisa sangat-sangat terbantu oleh proses assurance. Itu mungkin Mbak Astrid, sementara yang bisa disampaikan dari saya, mungkin kita nanti lanjut ke Q&A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu atas presentasinya yang sangat menarik dan informatif. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab selama 15 menit ke depan. Untuk rekan-rekan bisa tanya sebanyak-banyaknya karena akan dipilih 3 penanya terbaik dan tentunya akan diberikan hadiah yang menarik juga. Oh ya, jangan lupa juga untuk ikut share event Sustainability Festival di sosial media rekan-rekan semua. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi sebelum itu saya boleh nanya ya Pak Bayu ya? Boleh dong Mbak Astrid. Ya, jadi pertanyaan saya nih, jadi Vale sudah buat SR dari tahun 2010. Apakah proses assurance-nya itu dilakukan begitu SR-nya pertama kali publish? Atau gimana tuh Pak perjalanannya? Oh ya, nah, ini menarik ini. Jadi memang di awal itu kita tidak menggunakan assurance proses ya. Jadi
Ya ini kan learning curve buat kita ya. Jadi memang di awal waktu kita buat di 2010 itu benar-benar banyak kan datanya dari internal. Kemudian kita memang dibantu sama partner, tapi kita tidak menggunakan assurance pada saat itu. Sehingga ya memang masih ada banyak lah dinamika yang perlu kita cek dan kita improve. Assurance itu dimulai sekitar tahun 2017 kalau nggak salah, kita baru mulai menggunakan assurance ya. Nah itu juga merupakan proses yang apa namanya pembelajaran buat kita ya. Ternyata memang beda nih dari sebelumnya kita nggak gunakan assurance ya kan, data kita collect segala macam. Begitu ada assurance, challenge-nya bisa macam-macam. Loh Hmm. kenapa ini ya kan? Standarnya nih agak beda nih ya kan, yang ada di publik dengan yang kita ya kan. Kemudian informasi seperti apa. Jadi memang memang menurut kami ini sangat-sangat penting ya membantu kita ya. Karena kalau dari kita aja tuh ya satu mata ini suka susah nih. Bisa banyak yang miss-nya. Jadi memang di awal-awal banyak tuh yang kita revisi, tapi lama-lama kita sudah mulai paham prosesnya sehingga bisa lebih lebih smooth lah. Ya. Jadi ternyata personal assurance tuh banyak manfaatnya ya Pak ya. Terus Ya. kita mungkin langsung masuk ke pertanyaan dari rekan-rekan. Di sini ada dari Ibu Sukma Pratiwi, PT Trakindo Utama. Pertanyaannya ada dua nih Pak. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan dari sisi kualitas, independence assurance statement, atas sustainability report dari suatu perusahaan? Nah, yang kedua, apakah ada kriteria tertentu dalam memilih independent assurance? Dalam pemilihan assurance provider-nya maksudnya Pak. Oke. Ya, yang pertama ya, jadi memang tentu bedanya itu kita lihat memang kita lebih konsisten ya. Sekarang sustainability report kita itu apa satuan-satuannya pada saat melaporkan ya kan. Kemudian bagaimana kita menampilkan informasi itu udah jadi lebih standar. Itu salah satu juga masukan dari sebenarnya assurer. Dan juga selain dari kita sendiri kita melihat ini sudah lebih bisa terstruktur ya. Ternyata pada saat kita ingin maju ya, misalnya ada kredensial nih ya kan kita ajukan sustainability report kita untuk berkompetisi gitu ya. Itu salah satu apa yang dilihat oleh para quantifiernya ini ya, apa namanya kredensial ini salah satu dari assurance. Jadi kalau nggak ada assurance-nya itu nilainya tuh minus juga karena ya pasti ya tentunya informasi dari perusahaan saja dibandingkan informasi perusahaan yang sudah di-assure oleh independent party tentu bobotnya akan berbeda. Itu yang pertama tadi mungkin jawabannya ke situ ya. Yang kedua bagaimana kita pilihnya ya tentu saja kita mesti lihat credibility ya. Kan ada beberapa gitu ya assurer. Kita lihat yang memang sudah banyak berkecimpung di dunia assurer ya kan. Kita bisa lihat bagaimana sertifikasi mereka gitu ya. Kemudian siapa klien-kliennya. Kemudian juga kita bisa mencari informasi sebenarnya mana-mana yang bisa di refer biasanya ya oleh apa namanya lembaga-lembaga rating juga karena mereka biasanya gunakan itu gitu. Dan biasanya sih ini memang lembaga assurer ini kerjasamanya cukup banyak kemana-mana ya, bisa sampai ke global juga gitu. Itu mungkin Ya. saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kedua ini ada dari Asrul Ibrahim, University of Debrecen. Apakah setelah melakukan assurance tetap bisa terkena audit, Pak? Lalu bagaimana jika sudah melakukan assurance tetap ditemukan kesalahan yang terjadi terkena audit? Kalau misalnya kita di dalam email itu bukan di sisi kan. Sorry, mungkin bisa diulang pertanyaan keduanya. Lalu bagaimana jika sudah melakukan assurance tapi tetap ditemukan kesalahan, jadi terkena audit, gitu Pak? Iya, nah kalau selama ini sih kita ini kan kita gunakannya assurance buat sustainability report ya. Jadi memang dari sisi kita ini bukan terkait auditor langsung ya. Karena sustainability report itu sebenarnya menjadi salah satu bagian. Kita pada saat ada audit ya, misalkan audit ISO atau audit apa proper juga ya kita gunakan. Jadi sustainability report itu menjadi salah satu apa namanya report ya, salah satu bagian yang bisa mendukung proses yang tadi. Jadi dia salah satu sumber lah gitu ya. Dan dengan adanya sustainability report kita yang juga sudah ada assurance-nya, ini tentunya
akan membuat si yang mengkuantify tadi ya dari si audit dan segala macam itu tentunya menjadi masukan yang sangat valid. Jadi lebih ke sana. Kita sih biasanya kalau audit itu berbeda lagi ya. Audit perusahaan akan berbeda dengan apa yang ada di sustainability report. Itu tadi berkaitan dengan audit. Yang kedua tadi, apa yang mungkin saya miss, Mbak Astrid? Saya akan ulang, Pak. Untuk pertanyaan keduanya, lalu gimana, Pak, jika sudah melakukan assurance, tetap ditemukan kesalahan, tapi tetap ditemukan kesalahan, jadi terkena audit juga, Pak? Nah tadi ya, kalau audit ini agak berbeda ya sebenarnya. Tapi kalau yang mengenai kesalahan ya, jadi memang ada juga ya, masih ada ya mungkin ya kita namanya manusia ini kadang-kadang ada bagian-bagian yang mungkin terlewat. Tapi biasanya sekarang sudah minor. Jadi informasinya agak berbeda gitu ya. Kalau kita lihat biasanya nih sumbernya bukan dari assurance sebenarnya. Kalau dilihat kebanyakan waktu kita diskusi ya, tahun sebelumnya ada datanya seperti ini, ketika tahun berikutnya ini data sebenarnya sudah diverifikasi gitu ya, tapi ketika tahun berikutnya keluar lagi ini agak lain datanya. Oh, ternyata tahun lalu itu referensi kita berbeda. Biasanya lebih di internal. Nah, ini yang kita coba lainkan. Coba misalkan energi gitu ya, kita ngukurnya greenhouse GHG emission misalkan. Oh, cara ngitungnya begini. Nah, berikutnya tahun lalu agak beda nih ngitungnya gitu. Jadi ya yang bisa kita lakukan adalah karena memang ternyata cara perhitungannya di perusahaan yang berbeda, kita bisa buat restatement. Jadi di reportnya yang baru kita bikin restatement. Oh, tahun lalu itu ada adjustment, harus kita sampaikan adjustmentnya karena apa. Itu yang terjadi di kita biasanya. Ya, jadi nggak ada masalah, Pak, kalau ada perubahan, tinggal di statement di tahun selanjutnya. Ya. Mungkin kita bisa ajak bergabung bersama Pak Danta ya. Ada yang mau ditambahkan, Pak, untuk penjelasannya? Iya, oke, terima kasih Mbak Astrid, Pak Bayu. Mohon izin tambahkan sedikit, Pak Bayu. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami bahwa proses assurance itu bukan proses audit ya, gitu ya. Artinya apa? Karena di dalam laporan keberlanjutan itu kan angka-angka itu banyak ya. Ada angka ekonomi, lingkungan, sosial gitu. Dan kita tidak mungkin mengaudit satu-satu gitu ya, karena kalau kita mengaudit kan kita berarti mengecek ke evidence-nya secara detail, menghitung ulang dan sebagainya kayak audit laporan keuangan. Tidak begitu. Namun yang dipastikan dalam proses assurance adalah yang pertama, yang penting banget ya, kita tuh ingin memastikan bahwa laporan keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan itu sesuai dengan prinsip-prinsip laporan keberlanjutan gitu. Jangan sampai judulnya laporan keberlanjutan tapi isinya banyak terkait dengan laporan tahunan. Jangan sampai namanya judulnya laporan keberlanjutan tapi isinya tidak menggambarkan effort atau komitmen dari perusahaan terkait dengan isu ekonomi sosial lingkungan. Nah, yang paling penting adalah itu gitu ya. Nah, selama ini pengalaman kita menghandle Vale tentunya yang kita pastikan itu, makanya tadi Pak Bayu bilang sudah konsisten karena trackingnya tuh sudah sesuai menurut kami bahwa memang bercerita tentang upaya Vale menjalankan keberlanjutan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tentunya kesesuaian dengan indikator ya. Apakah yang di indikator diminta A ya benar-benar dia ceritakan seperti itu. Baru lebih detail lagi memang terkait dengan verifikasi data dan informasi gitu ya. Jadi memang ada pernah juga misalnya satu kesalahan angka ya, tapi itu kan jarang banget. Dan di dalam assurance kita selalu memang kalau kita assurance ada dua ya, tipe 1 dan tipe 2. Nah, tipe 1 itu objektifnya adalah minimize risk. Jadi minimize risk dari laporan termasuk juga ke risiko kesalahan penyajian data dan informasi, but not zero. Ya, not zero. Karena nggak mungkin nggak ada kesalahan, pasti ada kesalahan, tapi kita minimize. Gitu. Kalau yang tipe 2 itu lebih spesifik lagi karena kita pendalaman dari mekanisme kontrol dan sebagainya. Jadi itu ya Bapak Ibu, assurance tidak sama dengan audit. Jadi
kesalahpahaman ini yang kita perlu luruskan, gitu ya. Terima kasih Pak Bayu dan Mbak Asri. Ya, thank you Pak Danta. Kita bisa lanjut ya Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Boleh kita undang satu penanya untuk bertanya langsung ya secara open mic. Boleh untuk Ibu Michelle Melody dari Protelindo. Ibu Michelle. Ya, halo. Ya, selamat siang Halo, Mbak Ibu. Astrid. Selamat Ya. siang, Mbak Astrid. Ya, boleh Bu Halo. ditanyakan langsung. Oke, selamat siang Pak Bayu Aji. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya mau tanyakan adalah karena sebenarnya harusnya dimulai tahun ini, sustainability report itu kan adalah wajib untuk semua perusahaan atau semua emiten ya Pak. Nah, apakah proses assurance itu diperlukan untuk setiap kali menerbitkan sustainability report atau ada jangka waktu tertentu yang misalkan setiap 2 tahun sekali cukup atau 3 tahun sekali cukup atau bagaimana ya Pak baiknya seperti itu. Oke. Nah, nih. Jadi kalau dari kami memang ya karena kita sudah lama ya berprogres sebenarnya dari sejak 2010. Tadi seperti saya sampaikan, memang di awalnya kita belum pakai tuh assurer, tapi dengan berjalannya waktu kita anggap memang ini sangat krusial juga gitu ya, penting untuk membantu kita sehingga akhirnya kita gunakan assurer. Nah, mengenai harus atau enggaknya ini mungkin Pak Danta nih yang bisa jawab nih. Kalau menurut aturannya memang yang saya tahu itu si sustainability report-nya ya yang wajib. Yang mengenai assurance-nya mungkin saya belum. Ya, Pak Bayu, saya Ya. nambahin di POJK 51 memang tidak diwajibkan, tapi hanya ditulis ya semacam disarankan begitu aja sih Pak Bayu, tapi tidak diwajibkan. Mungkin belum, saya nggak tahu ke depannya. Ya. Oke. Ya. Ya, mungkin begitu Ibu Michelle. Baik, terima kasih Pak Bayu, Pak Danta. Ya, bisa kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ini boleh open mic lagi ya, karena kita masih ada banyak nih waktunya. Boleh untuk Ibu Disa Aipasa dari PT Trakindo Utama. Ya, halo, selamat siang semua. Siang, Ibu. Ya, boleh ditanyakan langsung, Bu, untuk pertanyaannya terima ke Pak kasih Bayu. atas kesempatannya. Pak, dalam pengalaman membuat sustainability reporting, terutama pada assurance proses, pernahkah review dari assurance itu benar-benar membongkar data-data yang sudah disiapkan dari internet? Ataukah yang diberikan selamat ini lebih kepada input-input untuk memperbaiki kualitas saja? Terima kasih. Ya, nah ini menarik nih. Jadi kalau kami sih yang prosesnya ya, karena memang buat Vale juga saat ini kami gunakan seperti tadi disampaikan Pak Danta ya, itu kan ada type 1, ada type 2 ya. Jadi type 1 itu sebenarnya memverifikasi, mungkin nanti Pak Danta bisa tambahkan kalau saya kurang gitu ya. Jadi type 1 ini memverifikasi datanya perusahaan. Jadi informasi itu yang divalidasi oleh tim assurer. Kalau type 2 lebih komprehensif lagi, karena bukan hanya dari perusahaan, nanti compare dari data-data yang lain nih. Nah selama ini Vale memang kita di yang type 1. Nah pada saat type 1 itu diskusinya ya memang kita berikan ya, jadi informasi misalkan perhitungan GHG ya, greenhouse gas emission kita seperti apa, kemudian penggunaan energi seperti apa. Nah data ini kita berikan ke tim assurance untuk dilihat ya kan, diverifikasi apakah memang bisa dilihat bahwa datanya ini konsisten dan sesuai dengan nanti informasinya masuk ke yang kita taruh di sustainability report gitu. Jadi data itu memang di review. Nah, membongkar ini saya mungkin kurang begitu paham membongkarnya sampai seperti apa ya, tapi mungkin nanti Pak Danta bisa bantu gitu. Yang jelas memang kita perlu menunjukkan bahwa misalkan greenhouse gas kita gitu ya, kita sampaikan kita mengemisi sekian. Nah, sekian itu dari mana sih sebenarnya gitu. Nah, ini yang kita sampaikan ke tim assurer. Ini loh data sekian itu sebenarnya itu dari sini. Kita kan dari tim kita punya ada ini. Energi juga gitu, misalnya energi penggunaan kita sekian, dari mana aja sih?
oh pabriknya sekian ya kan, mobil dari mobil sekian, dari mana sekian. Itu data itu yang kita sampaikan ke assurer untuk diverifikasi. Itu mungkin dari saya. Mungkin Pak Danta bisa bantu tambahkan ya Pak. Iya, saya coba tambahkan Pak Bayu, terima kasih. Jadi seperti yang Pak Bayu sampaikan, yang kita minta adalah evidence ya di tahap awal gitu ya, terutama yang type 1 itu satu. Itu evidence memang kita minta karena kita ingin memverifikasi, bukan audit ya, memverifikasi itu angkanya dari mana dan apakah dihitung dengan metode yang tepat. Ya, yang tepat itu bisa jadi memang metodenya beda-beda ya, antara metode di Indonesia dengan di luar negeri aja bisa berbeda. Namun ada justifikasi yang tepat perhitungan tersebut. Nah, apakah sampai membongkar data? Jawabannya tidak ya, tidak sampai dibongkar, kita minta itu ulang gitu, enggak. Karena bukan audit. Namun kalau misalnya datanya meragukan, menurut kami datanya kok kayaknya nggak rasional atau berbeda dari tahun lalu, terus datanya tuh ekstrim gitu ya. Tahun lalu 10, kok sekarang jadi 58 nih, dari mana kok bisa 500% lebih tinggi misalnya begitu. Nah, itu mungkin bisa jadi kita akan minta hitung ulang misalnya seperti itu gitu. Memang kita the assurance ya dituntut untuk bersikap kritis ya, bisa menjustifikasi suatu data gitu ya, suatu data. Saya kira itu dari saya Pak Bayu dan Mbak. Terima kasih. Ya, thank you Pak Danta dan Pak Bayu. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada pesan sponsor. Acara Sustainability Festival ini tentunya tidak akan dapat terselenggara tanpa dukungan dari Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, serta Puro Pure PR dan majalah CSR.id sebagai PR dan media partner. Nah, lanjut lagi nih Pak Bayu ke next question-nya dari Mbak Nadia Putri Asri, MRT Jakarta. Apa yang perlu dipersiapkan bagi perusahaan yang akan mengikuti assurance untuk pertama kali? Mohon tipsnya, Pak. Oke, ya. Baik, ini menarik ini. Jadi memang kami ya, waktu awal kami mulai assurance ini kan karena prosesnya baru ya. Tentu saja yang paling utama nanti kita perlu kick off-nya itu ya, menyamakan persepsi. Jadi di kick off meeting itu akan disampaikan bagaimana sih sebenarnya proses assurance ya kan, yang tadi nanti disampaikan kita mau yang mana, type 1 akan seperti begini, type 2 akan seperti begini. Jadi itu penting ya, kick off meeting tadi untuk menyamakan persepsi, oh dari perusahaan apa sih kira-kira yang bisa kita persiapkan ya kan, kemudian apa yang akan diverifikasi oleh assurer. Misalkan tadi ya, type 1 data kita saja, type 2 sampai kemana-mana. Kalau dari si perusahaan misalkan, waduh, kalau untuk diverifikasi dari banyak area ini masih berat gitu ya, kita pertimbangkan itu masih sulit untuk kita penuhi, mengingat ada timeline juga ya pada saat mau submit sustainability report, tentu itu akan jadi pertimbangan kita nanti. Oh, kalau gitu kita di yang sini dulu, gitu kan? Atau nanti kalau kita sudah siap, oh kita sampai sini. Itu yang mungkin perlu dipersiapkan ya di diskusi awal dengan tim assurer. Kemudian yang kedua juga tentunya ya kita mesti persiapkan data-data tadi gitu, karena kan pasti akan diverifikasi oleh assurer apakah yang kita disclose ini itu runutannya ada ya kan, nyambung nih datanya dari mana gitu, sumber-sumbernya. Itu yang perlu dipersiapkan, Mbak. Thank you Pak Bayu untuk penjelasannya. Next, ini ada dari Pak Julius, instansinya dari Han Nielsen. Bagaimana proses assurance pada aspek ekonomi? Maksudnya sampai sejauh mana? Terutama di bagian economic performance, karena isinya kurang lebih seperti ringkasan dari laporan keuangan. Apakah bisa mengacu pada hasil audit laporan keuangannya di AR? Ya, mungkin Pak Danta tadi bisa tambahkan ya. Tapi kalau pandangan saya begini, lebih banyak kalau sustainability report itu memang fokusnya ke yang terkait ke aspek-aspek lain ya, di luar yang finansial. Finansial ada, tapi tentunya sedikit karena kalau sudah di audit gitu ya dari sisi keuangan, itu tentu sudah harusnya sangat-sangat valid. Nah, sehingga tinggal nanti bagian-bagian lain ini yang kita perlu verifikasi.
Itu mungkin bedanya ya, karena kalau di financial itu ada auditable gitu ya, itu udah pasti tuh, itu sangat-sangat rigorous kan. Nah yang lain nih ya kan, mengenai sosial, mengenai lingkungan gitu kan. Nah ini kan somehow belum diaudit secara publik gitu kan. Kita ada auditnya proses ya kan, kayak ISO 14.000 itu prosesnya health and safety ya kan. Kemudian ada ISO yang lain ini lebih ke arah proses, tapi resultnya kan belum di-verify langsung secara publik. Itu makanya akan beneficial untuk bisa di-verify oleh assurer gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin kalau ada tambahan silakan Pak Danta. Ya, terima kasih Pak Bayu, Mbak Astrid. Jadi memang di keuangan itu ada audit laporan keuangan ya. Dan kalau misalnya kita assurance, biasanya kita nunggu laporan auditnya juga keluar gitu ya. Kalau laporan auditnya belum keluar, biasanya kita minta waktu tuh ya. Artinya apa? Kalau kita assurance terus angka keuangan belum diaudit, ada kemungkinan kan angka itu akan berubah dan meaning-nya itu bisa berubah ya. Interpretasi angkanya bisa berubah. Nah, makanya kita nunggu laporan audit. Kalau angkanya sudah diaudit, kita clear ya, angka keuangan itu kita nggak akan utak-atik. Namun ada sedikit perbedaan ya, ada perbedaan penyajian kinerja ekonomi di dalam laporan keuangan dengan laporan keberlanjutan. Nah kalau kita mengacu ke standar GRI itu cara penyajiannya itu berbeda gitu ya. Ada istilahnya value, economic value generated, ada istilahnya economic value distributed, sama economic value yang ditahan gitu. Nah itu cara penyajiannya berbeda sehingga diperlukan satu metode untuk mengadjust dari penyajian laporan keuangan ke penyajian di laporan keberlanjutan. Nah biasanya di situ yang kita lakukan assurance. Apakah ngambil angkanya udah tepat atau ada yang kurang tepat sehingga kita perlu revisi dan lain-lain. Tapi kalau keabsahan angkanya tentu kita tidak akan pertanyakan lagi kalau sudah jauh. Saya kira dari saya itu Pak Bayu. Ya. Nah itu memang ya sharing sedikit lagi. Ini pengalaman saya bersama timnya Pak Danta ini memang biasanya tuh data terakhir yang kita dapatkan tuh yang finance tadi gitu. Karena nunggu si auditnya dulu ya. Jadi yang lain-lain sudah bisa kita berikan kecuali yang ini biasanya memang masih pending. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Bayu dan Pak Danta. Kita next pertanyaan lagi. Kita akan ajak open mic lagi nih. Atas nama Ibu Vika, instansinya dari PAPG. Boleh Ibu Vika untuk bertanya secara langsung? Oke, selamat siang Pak Bayu. Saya ada 3 pertanyaan nih. Jadi pertanyaan nomor 1, apa challenges yang dihadapi dalam meyakinkan independent assurer terhadap laporan SR perusahaan? Emang pasti udah Bapak berikan sedikit gambaran tadi pada presentasi. Tapi tantangan terbesarnya apa sih Pak? 1. 2, apakah dari awal konsep sudah melibatkan assurer atau hanya pada ongoing proses? Itu pertanyaan kedua saya. Lalu nomor 3, kira-kira waktu yang diperlukan dengan assurer itu berapa lama ya Pak untuk memverifikasi laporan kita? Karena kan kalau SR itu kita deadline-nya 3 bulan setelah tahun buku berakhir ya Pak, jadi di Januari, Maret saja. Jadi kalau ada waktu dekat itu, apakah waktunya cukup untuk lembaga assurer untuk mereview walaupun hanya 1 saja Pak? Itu terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Yang pertama ya, bagaimana meyakinkan? Ya tentunya kalau kita ya pengalaman di Vale, kita diskusinya itu kan dari kami itu yang sustainability report itu under area saya ya di communication. Tapi data ini kan dari mana-mana ya. Ada dari environment, ada dari tim sosial, ada dari tim health and safety. Jadi memang kita lakukan diskusi. Jadi selain kita submit data ya ke tim assurer, kita juga lakukan diskusi sama assurer gitu. Jadi misalkan, oke, kita mau bicarakan mengenai environment ya. Jadi saat itu kita buat sesi, setelah dikumpulkan datanya, kita bikin sesi dengan tim environment. Di situ ada tanya jawab ya kan. Jadi datanya setelah dilihat sama tim assurer juga bisa nanya nih langsung kepada tim environment yang lebih tahu daripada kita gitu. Jadi dinamikanya seperti itu ya, buat kita berusaha meyakinkan, karena kalau direct dari usernya ya kan, ini tim environment bisa jawab,
oh kita ngitung GHG begini ya kan, oh energi kita begini. Tanya jawab itu langsung terjadi sehingga tim assurance juga harapannya bisa punya confident lah ya kan bahwa ini datanya memang dikumpulkan oleh tim yang terkait dan mereka tahu itu informasinya yang akurat gitu. Itu dari pengalaman kita ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai dilibatkan dari awal apa enggak? Enggak sih. Jadi memang assurance-nya ada prosesnya tadi seperti saya sampaikan ya. Kita tuh alignment-nya memang dari manajemen dulu, kemudian kita kumpulkan data di internal dulu. Walaupun internal ini kalau PT Vale kita dari PT Vale dan juga sama global gitu ya. Setelah itu baru nanti sama assurer. Jadi assurer ini setelah data itu kita kumpulkan, sudah ada draftnya sustainability report itu yang bisa dilihat oleh tim assurer, itulah baru tim assurer ikut involve untuk memverifikasi informasinya. Jadi bukan memang di awal pada saat generate. Cuma yang di awal kita perlu agree adalah gambarannya aja bahwa ini pasti akan ada assurernya, ya kan? Akan ada assurance prosesnya dan rencananya kemungkinannya kemana nih? Apakah type 1 atau type 2? Nah, itu aja yang awal kita siapkan. Sesudahnya ya proses itu. Kemudian yang ketiga apa tadi itu ya? Yang ketiga apa tadi Mbak Astrid? Ya, yang ketiga, waktu yang diperlukan. Oh, waktu. Ya, oke. Nah, waktu ini bervariasi sebenarnya ya. Karena tergantung kesiapan datanya perusahaan juga. Jadi tim assurer itu biasanya butuh diskusi ya. Kita lakukan tuh dalam 1 minggu, tapi baru hanya diskusinya saja. Sedangkan datanya ini kan harus disubmit early. Jadi kita biasanya kalau pengalaman kami dengan timnya Pak Danta itu kita submit sekitar minggu atau 2 minggu sebelum diskusi gitu, supaya tim assurer juga punya waktu untuk melihat dan memverifikasi sehingga pada saat diskusi di yang sekitar 3 atau 4 hari ya pada saat kita verifikasi dan diskusi itu sudah siap semua, datanya ada dan ada input atau hasil review dari tim assurer. Gitu. Jadi memang singkatnya prosesnya ini tergantung juga dari kesiapan kita ya. Pengalaman yang kita lakukan memang paling cepat itu kita submit report itu Februari ya, itu udah gila-gilaan tuh kejarnya itu. Kita benar-benar di akhir tahun udah langsung scramble cari info sehingga akhirnya bisa submit di Februari. Tapi biasanya sih kita submitnya di April gitu ya, Maret atau April. Paling cepat kita pernah Februari itu dikejar zaman gila itu. Memang butuh waktu itu, Mbak. Itu sih. Ya, mungkin saya nambahkan sedikit Pak Bayu, Mbak Astrid ya. Jadi kita sebagai assurer ya, ketika melakukan assurance kita punya proses namanya pre-engagement assessment ya. Pre-engagement assessment ini kita mengevaluasi apakah tim assurance itu bisa bekerja secara imparsial, independen ya, secara integritas yang baik dan objektif. Salah satu kriterianya adalah kita tidak terlibat dalam proses penyusunan report gitu. Justru kita tidak boleh dilibatkan dari awal waktu menyusun SR itu. Kalau diundang kick off meeting terus memberikan arahan tentang apa itu assurance, nanti prosesnya kayak apa, itu boleh. Karena kita justru kan mengedukasi kepada perusahaan bagaimana proses assurance itu sehingga bisa mempersiapkan diri. Tapi kalau diarahkan cara menyusun reportnya kayak apa, seperti apa, itu kita nggak boleh. Ada konflik of interest di situ. Gitu. Dari saya itu ya Pak Bayu, Mbak Astrid. Terima kasih. Ya, thank you. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada dari Asmi Petrosi. Apakah proses assurance diperlukan juga untuk perusahaan dengan SR yang disusun dengan tipe core? Atau hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang menyusun SR secara komprehensif? Gimana tuh Pak Bayu? Oke, nah ini justru for info ya, kita ini juga yang Vale ini sebenarnya bukan yang komprehensif ya. Kita juga masih learning menuju ke sana. Kita yang core juga sebenarnya. Tapi kita core pakai assurance. Assurance-nya tapi memang yaitu saat ini kita type 1 ya. Belum yang ke type 2. Cuma kita juga sedang mempertimbangkan sekarang ya dengan berjalannya waktu kita akan mengarah ke komprehensif ya kan. Karena di global juga nih global
udah lebih maju dari kita, mereka gunakan fully integrated report ya, antara annual report dengan sustainability reportnya, dan sudah mengarah ke komprehensif. Nah, kita juga di Indonesia ini, kita akan berupaya ke sana. Jadi kalau jawabannya, kami contohnya masih core tapi pakai Azure juga, type 1. Itu. Ya, jadi ternyata Pak Vale pun masih core dan tentunya bisa juga assurance. Ya. Ya. Kita masuk ke satu pertanyaan terakhir. Yang mana nih ya? Yang terakhir ya. Boleh dari Pak Saifullah ya, dari cikaranglisting.tbk. Bagaimana perusahaan meningkatkan kepercayaan terhadap stakeholder dengan mengimplementasikan assurance laporan keberlanjutan? Baik. Ya, terima kasih Pak Saifullah ya pertanyaannya. Jadi kalau buat kami itu tadi ya, kita, karena kalau saya nih, karena saya juga communication ya, konsep komunikasi terbaik ini kan sebenarnya bukan marketing ya, bukan kita yang bicara macam-macam gitu ya, tapi lebih ke either PR or branding gitu ya, orang lain yang membicarakan tentang kita. Nah, orang lain ini harapan kita salah satunya dari assurer. Kita, dan mereka bisa menyampaikan bahwa, oh memang informasi ini valid. Jadi itu bagian upaya kami untuk mencoba menyampaikan sesuatu bahwa report kami ini bukan hanya persepsinya perusahaan saja nih ya kan. Ini loh datanya menurut kita, tapi data yang sudah diverifikasi oleh pihak independen gitu. Harapannya tentunya ini menjadi kredibilitas yang lebih baik untuk publik ya, karena sudah di verify oleh pihak lain. Itu gambarannya. Ya, thank you Pak Bayu. Nah, dengan berakhirnya waktu sesi tanya jawab, saya mohon maaf karena banyak pertanyaan yang sudah masuk, tapi belum bisa untuk langsung ditanyakan ke Pak Bayu. Tapi kita akan langsung mengumumkan nih 3 penanya terbaik yang terpilih. Nah, siapa nih ya kira-kira penanya terbaiknya? Ada 3. Yang pertama, Ibu Disa Aipasa dari PT Trakindo Utama. Nah, yang kedua, Ibu Nadia Putri Asri dari MRT Jakarta. Dan yang ketiga, ada Ibu Vika dari TAPG. Nah, selamat untuk ketiga pemenang. Di selanjutnya, panitia acara akan menghubungi para pemenang untuk pemberian hadiah. Jadi sebelum kita mengakhiri acara, bagi para partisipan boleh mengisi daftar hadir di link yang ada pada kolom chat. Dan juga yuk Bapak Ibu, sebelum mengakhiri acara, kita bisa berfoto bersama yang akan dipandu oleh panitia. Boleh panitia bantuannya untuk sesi foto? Siap ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebentar. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Oke, Astrid, thank you. Ya, thank you Mbak. Sebelum menutup acara, apakah ada closing statement nih Pak dari Bapak Bayu? Oke, makasih Mbak Astrid. Ini buat semua teman-teman yang hadir ya, tentunya saya harap keberlanjutan ini adalah concern kita semua gitu ya. Jadi kita semua harapannya bisa berkontribusi sekecil apapun, karena pasti ini bermanfaat ya, baik untuk kita maupun untuk negara kita gitu ya. Jadi saya harap kita semua saling kolaborasi ya. Tentunya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga yang belum terjawab nanti bisa diserahkan ke kami Mbak Astrid, sehingga bisa kita jawab mungkin secara offline. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Bayu. Ya, Bu Yuni. Bapak Ibu, terima kasih.
Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk pembicara Bapak Bayu Aji serta rekan-rekan yang telah ikut acara Sustainability Festival pada siang hari ini. Acara Sustainability Festival ini tentunya tidak dapat terselenggara tanpa dukungan dari Klinik Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI serta Puru-Puru PR dan majalah CSR.id sebagai PR dan media partner. Kami juga mengharapkan partisipan semua dapat hadir kembali besok pada acara Sustainability Festival di hari Jumat yang akan membahas tentang Leaders Engagement in Sustainability. Nah, bagi rekan-rekan yang berhalangan hadir di hari-hari sebelumnya, besok sebagai wrap-up acara akan ada diskusi panel pada sesi terakhir bersama dengan GRI dan seluruh narasumber dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya selaku moderator undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih.